Anda pasti sering kan nonton film di mana detektif teriak-teriak di ruang interogasi yang gelap, terus tersangkanya ngaku. Oke, lupain semua itu. Di dunia nyata, membangun kasus hukum itu bukan soal drama, tapi soal arsitektur. Ini adalah sebuah proses yang metodis, kayak ngebangun gedung, harus kokoh, harus kuat. Yuk kita bedah sama-sama cetak birunya. Nah, ini dia perbedaan paling dasarnya. Di film, tujuannya itu pengakuan dramatis. Tapi dalam investigasi beneran, fokus utamanya itu pembuktian. Jadi tujuannya bukan buat dapat momen, kena kau, yang sinematik. Tapi untuk ngebangun sebuah kasus yang terstruktur dan logis, di mana setiap kepingan buktinya itu saling mengunci dengan sempurna, kayak potongan puzzle. Dan semuanya itu berawal dari satu hal, rencana. Seorang investigator yang andal nggak akan pernah masuk ke ruang pemeriksaan tanpa punya cetak biru yang jelas. Dia harus tahu persis bangunan seperti apa yang mau dia bangun. Mungkin selama ini kita mikir BAP atau berita acara pemeriksaan itu ya isinya cuma catatan pertanyaan dan jawaban aja kan. Tapi apa benar sesederhana itu? Jawabannya, oh, sama sekali bukan. BAP itu bukan sekedar catatan, tapi alat kerja utamanya. Anggap aja BAP ini sebagai peta jalan yang udah disusun rapi untuk membuktikan setiap elemen kejahatan. Jadi setiap pertanyaan di dalamnya itu punya tujuan. Tujuannya adalah meletakkan satu batu bata lagi dalam bangunan kasus yang lagi didirikan. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya seorang investigator mengubah tumpukan informasi yang acak adul, info simpang siur, dan setumpuk dokumen menjadi sebuah kasus hukum yang utuh dan solid yang siap diuji di pengadilan. Nah, disinilah fondasinya. Sebelum investigator ngetik satu pertanyaan pun, 5 langkah ini hukumnya wajib selesai. Artinya, dia harus paham dulu alur ceritanya dari A sampai Z. Dia harus tahu siapa aja yang terlibat dan perannya apa aja. Lalu dia harus bisa nentuin di mana letak masalah hukumnya, terus nyambungin itu ke pasal pidana yang relevan. Dan yang paling krusial, semua itu harus diikat dengan alat bukti. Persiapan inilah kuncinya. Oke, sekarang kita lihat gimana informasi mentah itu diolah ya. Kita mulai dari level paling dasar, fakta peristiwa. Ini tuh kejadian yang objektif, belum ada bobot hukumnya sama sekali. Contohnya, ada pertemuan di hotel. Titik, udah gitu aja, simple dan masih mentah. Nah, dari fakta mentah tadi, kita naik level jadi fakta hukum. Disinilah keahlian investigator mulai bermain. Pertemuan yang tadinya kelihatan biasa aja, sekarang dikasih konteks hukum. Pertemuan itu jadi relevan karena kejadiannya sebelum tender diumumkan. Wah, ini bisa jadi indikasi adanya potensi kong kali kong untuk ngatur pemenang tender. Dan ini dia puncaknya, fakta yuridis. Inilah momen krusial saat sebuah dugaan berubah jadi sesuatu yang bisa dibuktikan. Potensi kong kali kong tadi bukan lagi sekedar asumsi, tapi sekarang udah didukung sama bukti-bukti kuat. Ada catatan dari hotel, ada kesaksian dari saksi, bahkan ada bukti percakapan. Nah, inilah batu bata yang super solid, yang siap kita pakai buat membangun tembok pembuktian. Oke, kita udah punya peta jalannya, bahan bangunannya juga udah siap. Sekarang, gimana cara menyusun pertanyaan untuk membangun struktur kasus yang kuat itu? Seni bertanya itu bukan asal tembak, tapi harus presisi. Setiap orang diperiksa dengan fokus yang beda-beda, sesuai perannya di dalam cerita. Coba kita lihat. Kepala proyek, ya kita kejar soal kebijakan umum dan pengawasan. Kalau PPK, kita gali detail soal proses tender. Direktur perusahaan, tentu kita tanya soal strateginya, komunikasinya. Terus, staf keuangan seperti Denny, pertanyaannya cuma satu, tapi paling penting, follow the money. Ikuti terus aliran dananya. Salah satu teknik yang paling efektif itu namanya model corong. Coba bayangkan sebuah corong ya. Kita mulai dari bagian atasnya yang paling lebar. Pertanyaannya kita buat umum dan terbuka. Tujuannya simpel banget, biarkan dia cerita dulu versi resminya, versi cerita yang udah dia siapkan di kepalanya. Nah, setelah versi resmi dia kita kantongi, corongnya kita persempit. Pertanyaan mulai tajam, spesifik, langsung menuju ke waktu, tempat, atau kejadian kunci. Di tahap inilah kita mulai menguji, ceritanya tadi itu kokoh atau rapuh. Dan sampailah kita di ujung corong yang paling runcing, konfrontasi dengan bukti. Tapi perhatikan, investigator profesional itu nggak akan menuduh, dia cuma menyajikan fakta. Ini ada data transfer bank, bisa tolong dijelaskan? Di momen inilah, cerita si terperiksa diadu langsung dengan data yang nggak bisa dibantah. Tapi, secermat apapun rencana yang udah kita buat, selalu ada jebakan yang mengintai. Satu aja kesalahan kecil, entah dalam prosedur atau teknik bertanya, itu bisa meruntuhkan seluruh bangunan kasus yang udah susah payah kita susun. Misalnya nih,
mengajukan pertanyaan yang udah menyudutkan, alur pemeriksaan yang loncat-loncat, atau bahkan kesalahan administratif yang kelihatannya sepele, kayak lupa menutup BAP secara formal. Semua ini ibarat retakan-retakan kecil di tembok yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menghancurkan seluruh bangunan kasus di pengadilan. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, apa sih sebenarnya inti dari sebuah investigasi yang berhasil? Kuncinya adalah ini. Tujuan seorang investigator itu bukan cuma sekedar ngisi kertas atau menyelesaikan laporan. Setiap langkahnya, mulai dari analisis awal, memilah fakta, sampai merancang setiap pertanyaan, semuanya punya satu tujuan akhir, membangun sebuah struktur pembuktian yang logis dan kedap udara. Sebuah bangunan argumen yang gak bakal goyah, apalagi runtuh saat diuji sekeras apapun.